Salam Sobat Maestro, saya Pendeta Stefanus Kosasi dari GBT Cisokan, Bandung, ingin memaparkan garis besar dari firman Tuhan yang berjudul Memiliki Harapan adalah langkah untuk meraih keberhasilan. Saya ambil ayatnya dari Ibrani 11 ayat yang pertama, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, jadi jelas memiliki harapan adalah langkah awal yang meraih keberhasilan. Orang yang memiliki harapan, dia memiliki keberhasilan. Pertanyaannya, apa arti harapan di sini? Dalam ayat yang kita baca tadi bahwa harapan itu dasarnya iman. Jadi orang yang punya harapan adalah orang yang punya iman kepada Yesus Kristus. Sedangkan dalam Roma pasal 1 ayat 17 dikatakan, kalau kita punya iman berarti kita bisa hidup. Bagaimana kita bisa berbuah, bagaimana kita berhasil kalau kita mati? Justru itu pengharapan kepada Kristus yang didasari tadi iman itu membuat kita hidup. Yang kedua, saya terangkan bahwa mengapa dengan harapan atau iman tersebut kita bisa berhasil. Sebab kita tahu dalam Markus 9:23 Yesus berkata langsung bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Percaya atau beriman, pisteo percaya, iman pistis, artinya adalah penyerahan sepenuh kepada Tuhan. Orang yang punya harapan kepada Tuhan, orang yang berserah sepenuh kepada Tuhan, dan orang yang berserah kepada Tuhan seperti tanah liat di tangan penjunan, pasti akan berhasil. Yang penting yang perlu kita simak dari khotbah tersebut adalah bagaimana memiliki harapan atau iman yang berhasil tersebut. Saya mengupas atau mengambil cerita Abraham dalam Roma 4:18-21. Sebab Abraham percaya kepada firman Tuhan, kepada janji Allah. Dia tidak digoyahkan, digoncangkan oleh, walaupun kondisi fisiknya lemah, sudah lemah zakar, sebab umurnya hampir 100 tahun. Kemudian Sarah umurnya hampir 90 tahun, sudah tertutup rahimnya. Ini berarti sudah tidak ada harapan lagi, sudah tertutup harapan. Tetapi bagi orang yang suka mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan, kemudian dia memegang firman Tuhan, maka kondisi apapun tidak akan mempengaruhi pengharapannya. Seperti contoh saya terangkan dalam Yohanes pasal 21 ayat 6, Yohanes 21 ayat 6, bagaimana murid-murid sepanjang malam tidak mendapatkan hasil apa-apa. Tetapi ketika pagi Yesus berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan, dan mereka nurut. Ini firman Tuhan. Mereka nurut, akhirnya mereka mendapat hasil yang maksimal. Saya memberi contoh bahwa orang-orang yang mau menuruti firman Tuhan sebab dia punya pengharapan dan iman, itu berhasil. Ada beberapa pengusaha muda Pratama yang saya didik untuk mereka berusaha dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Maksudnya di dalam setia melakukan firman Tuhan dalam bentuk perpuluhan. Akhirnya mereka berhasil. Pertama-tama perpuluhannya hanya ratusan ribu, lama-lama sudah jutaan. Jadi kita lihat luar biasanya kebenaran Tuhan dinyatakan. Dan kemudian saya tutup dengan Roma pasal 9 ayat 6, bahwa firman Allah tidak mungkin gagal. Thomas Alva Edison bisa ribuan kali gagal. Michael Jordan sering gagal. Kemudian juga Abraham Lincoln sampai 5 kali gagal. Tapi Yesus, firman Tuhan, tidak pernah gagal. Kalau kita berharap kepadanya, percaya berserah kepadanya, pasti kita akan berhasil. Jadi himbauan saya sebagai hamba Tuhan, biarlah pencinta suara maestro, jadilah anak-anak Tuhan yang punya harapan, penyerahan kepada Yesus, dan Anda akan berhasil. Amin. Tuhan memberkati.